Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua telah hadir di perkuliahan teknik digital ini. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan berdoa sesuai syariat Islam. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Dalam perkuliahan teknik digital ini, yang akan digunakan adalah sistem timbal balik dua arah, itu ya. Materi 50% nanti akan saya sampaikan dan 50% nanti bersumber dari adik-adik mahasiswa. Jadi nanti kita buka untuk diskusi bersama, saling memberikan informasi, saling menambahkan, saling menyanggah supaya perkuliahan ini berjalan dengan aktif, berjalan dengan baik. Baik, langsung saja ini untuk materi teknik digital yang pertama terkait konversi bilangan. Ini hal yang mendasari sekali materi ini. Adik-adik mahasiswa saya yakin belum semuanya mendapatkan ini, maka kita perlu pelajari terkait materi konversi bilangan. Silakan untuk masuk ke share screen punya saya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Terkait konversi bilangan. Konversi bilangan di sini kita tampilkan ada 5, biner, desimal, heksa, dan oktal. Maaf, 4 ya. Ada 4, biner, desimal, dan heksa, serta oktal. Nah, dari situ, ini tidak perlu saya slideshow ya, sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Yang kedua terkait konversi bilangan, sepertinya tak terlihat nanti. Nah, ini. Konsep bilangan desimal, biner, heksadesimal, dan oktal, yang mana suatu kode yang menggunakan simbol untuk besar sesuatu gitu ya. Nah, sistem bilangan desimal menggunakan simbol 0 sampai 9. Sistem bilangan desimal terdiri dari 10 simbol atau 10 digit ya. 0 sampai 9 itu 10 digit. Kemudian terkadang disebut sistem berbasis 1 0 alias berbasis 10. Makanya penulisan sistem bilangan desimal itu sistem berbasis 10. Kemudian sistem bilangan biner hanya menggunakan 2 simbol yaitu 0 dan 1. Kadang disebut biner berbasis 2. Kemudian yang ketiga, berbilangan heksadesimal menggunakan 16 simbol, mulai 0 sampai 9, kemudian dilanjut dengan hitungan ke-10 sampai menggunakan huruf A sampai huruf F. F merupakan hitungan ke-16. Kemudian disebut sebagai sistem berbasis atau berdasar itu 16. Perlu diperhatikan bahwa huruf A itu merupakan representasi atau singkatan atau mewakili dari angka 10. Kemudian huruf B untuk 11 dan seterusnya, huruf C itu untuk 12, huruf D untuk 13, huruf E untuk 14 dan huruf E itu untuk 15, sehingga di sini disebut berbasis 16 karena dimulai dari angka 0. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 simbol yaitu 0 sampai 7. Bilangan oktal juga merupakan bilangan dasar atau berbasis 8. Contoh 1, 2, 3 berbasis 10 adalah contoh dari sistem bilangan desimal. Nah, ini berbasis 10. 001 ini adalah merupakan berbasis 2, berarti itu dia bilangan biner ya. Ini binernya 1, ini binernya 2, ini binernya 4 dan lain sebagainya. Konversi bilangan desimal. Sistem digit biner disebut bit. Bit paling kanan disebut less significant bit dan bit paling kiri disebut most significant bit. Kemudian
untuk membedakan bilangan pada sistem yang berbeda digunakan subscribe. Sebagai contoh, 9 basis 10 menyatakan bilangan 9 pada sistem bilangan desimal dan 1101 berbasis 2 menunjukkan bilangan biner. Contoh pengembangan bilangan biner menjadi desimal disajikan pada tabel berikut. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang menggunakan beberapa kolom dan 2 baris. Ini contohnya 1110 itu merupakan bilangan biner, 1011 merupakan bilangan biner. Kita ambil gampangnya saja, ini kolom biner dan ini desimalnya. Kita ambil urutan dari kanan. 0111. Maka di sini pangkatnya 0, kolom ini. Kolom yang kedua dari kanan ya, kolom 1 pangkatnya 0, kolom yang kedua pangkatnya 1, kolom ketiga pangkatnya 2, kolom ke-4 pangkatnya 3, kolom ke-5 pangkatnya 4, kolom ke-6 pangkatnya 5. Maka dari situ, karena di sini biner berarti kan berbasis 2, maka 2 pangkat 0 berarti 0. 0 ya. 2 pangkat 0, dia akan 1 ya. Karena di sini 0 maka dia akan 0. 2 pangkat 1 akan 2. Karena di sini 1 berarti dia utuh muncul, maka di sini desimalnya 2. Kemudian 2 pangkat 3 ketemunya 8 karena di sini 1 ada angkanya, berarti di sini adalah 8. 4 di sini 4, maka di sini tidak ada karena hanya 4 digit. 1 2 3 4. Maka 8 ditambah 4 ditambah 2 ketemunya 14. Maka 1110 biner sama dengan desimalnya adalah 14. Contoh yang kedua, 1011 kita ambil dari belakang juga pangkatnya dari belakang berarti 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Maka di sini karena di sini 1, maka 2 pangkat 0 ketemunya 1 toh, maka di sini tetap utuh 1. 2 pangkat 1 ketemunya 2, di sini tetap utuh 2. 2 pangkat 2 ketemunya 4 karena di sini 0, maka dia tidak ditulis, tidak termasuk. Kemudian 2 pangkat 3 ketemunya 8 karena di sini ada angkanya 1, maka di itu 8. 8 ditambah 2 8 ditambah 1 sama dengan 11. Berarti 1011 biner itu sama dengan desimal 11. Begitu. Paham ya? Nah, ada lagi cara lain. 1011 seperti yang ini basisnya 2 ya. Kita ambil yang ini ketemunya 11 tadi. 1 kali 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3. Nah, dari sini sama dengan 1, ini dengan ini, 2, ya, 2 pangkat 0 plus 1, terus kemudian ini ketemunya 0, ya, 2 pangkat 1 plus 0, ya. Kemudian ini 2 pangkat 2 plus 1 ketemunya kali 2 pangkat 3 ketemunya 8. 2 pangkat 2 ketemunya berapa? 4 ditambah 1, ya, berarti 5 ini 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 ketemunya 8. 1 kali 2 pangkat 3 ketemunya 8. Makanya hasilnya 11 berbasis 10 untuk desimalnya sama. Nah, konversi desimal ke biner. Konversi bilangan desimal ke biner dapat dilakukan dengan kombinasi intuisi dan metode coba-coba, trial and error. Bilangan desimal yang diketahui dipisahkan ke dalam sejumlah bilangan pangkat dengan basis 2, makanya muncul dalam tabel berikut ini. Kebalikan dari tadi. Nah, di sini bilangan desimal, di sini bilangan biner. Kita coba, di sini desimalnya 15. Dari 15 itu, maka di sini 0, kita cari 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ini desimalnya. Maka kita cek, di sini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 itu 32. Tetapi di sini kan 0, maka ketemunya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0.
Berarti berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya kalau sampai desimal 15 itu cukup menggunakan 4 digit. Nah, kalau 4 digit berarti cukup diambil yang dari belakang, yaitu 1, 2, 3, 4 saja. Berarti semuanya angkanya 1. 1, 1, 1, 1, berarti akan 15 desimal. Beda lagi dengan yang 22 desimal. Dia tidak cukup menggunakan 4 digit, tapi menggunakan berapa? 6 digit. Nah, dari situ kita cek dari kepangkatan ini, 2 pangkat 0 ketemunya 1, karena di sini 0, maka dia tetap 0 di sini. Terus kemudian 2 pangkat 1 ketemunya 2, ya. Di sini ada 1, maka di sini tetap ada 1. 2 pangkat 2 ketemunya 4, karena ada 1, tetap 1. 2 pangkat 3 ketemunya 8, karena 0, maka dia tidak dianggap. Kemudian 2 pangkat 4 ketemunya 6, dia ada angka 1, berarti tetap dia angka ada 1. 2 pangkat 5 ketemunya 32, karena dia 0, dia tetap juga 0. Berarti ngambilnya 6 digit. Berarti kelipatan di ketambahan 2 digit dari yang 15, bukan 16 digit. Bukan ke 5 digit, maaf. Akan 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu berarti di sini yang dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit dari 0, 1, 0, 1, 1. Apakah boleh kalau misalkan menggunakan yang desimal 15, menggunakan 6 digit? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, karena angka di belakang ini tidak berpengaruh, kecuali dia angkanya 1. Nah, konversi dari desimal ke biner, cara yang lain adalah dengan pembagian bilangan desimal yang akan diubah secara turut dibagi dengan angka 2, dan dengan memperhatikan bisa membaginya, sisa pembagian akan bernilai 0 atau 1. Cara ini akan membentuk bilangan biner dengan sisa yang terakhir menunjukkan MSB-nya, kemudian MSB diletakkan paling kiri pada saat penulisan angka biner. Ini contohnya. Nah, dari 52 desimal, kita mencari biner. Maka langsung di sini 52 bagi 2, ada sisa 26, ketemunya 26, sisanya 0, ini terkategori LSB. Kemudian dari 26 bagi 2, ketemunya 13, sisa 0, 13 bagi 2, 6, sisa 1, 6 bagi 2, 3, sisa 0, 3 bagi 2, 1, sisa 1. Maka di sini adalah nulisnya ada 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ini binernya sudah ketemu di sini. Maka ini adalah LSB. Dengan demikian, bilang desimal 52 basis 10 itu sama dengan bilangan biner basis 2. Hasilnya yang ini. Begitu. Paham ya? Nanti soal latihan digunakan jeda sebentar nanti. Kemudian nanti akan dikumpulkan setelah kalian mengerjakan ini,